Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fadhal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Pada pagi ini kita dapat menunaikan sholat Id bersama-sama di tempat yang bagus ini, di mana pada hari ini seluruh dunia dikagetkan dengan COVID-19. Namun Tuhan telah memberi ridho pada kita untuk dapat melaksanakan sholat Id berjamaah di tempat ini. Setelah kita melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, marilah kita bersyukur, memanjatkan syukur kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kita dari alam yang tidak tahu menjadi kita belajar banyak ilmu, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa, berpuasa, bersalat tarawih dengan baik. Semoga ibadah yang telah kita laksanakan itu bermanfaat untuk kita demi mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga manfaatnya pada diri kita, pada masyarakat, pada keluarga, pada umat manusia, dan mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat Idul Fitri yang saya muliakan, pada hari ini kita wajib menggali manfaat apa yang lebih dalam terhadap usaha yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Manfaat yang pertama tentu harus kita gali bersama. Yang pertama, kita tersentuh dengan satu hadis bahwasa Nabi Muhammad diutus ke alam semesta ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, puasa dan seluruh amalan yang kita lakukan pada bulan puasa itu bermanfaat untuk mengangkat kepribadian kita dalam menegakkan agama dengan berhubungan dengan masyarakat. Terutama bagaimana kita mengambil manfaat ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, yang paling utama adalah pengendalian emosi kita, bahwasa kita sanggup berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan berhubungan dengan masyarakat kita serta keluarga kita dengan khusyuk, dengan baik. Kemudian daripada itu, untuk diri kita sendiri, kita dapat menggali bagaimana potensi diri kita untuk dapat pengendalian hawa nafsu, pengendalian tentang ketidakbaikan yang ada di dalam diri kita, dan kita mengalahkan asutan-asutan setan yang ada di dalam diri kita, di alam sekitar kita pun. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang berbahagia, lain daripada itu, kita juga dapat melihat bagaimana sesungguhnya umat manusia untuk dapat berhubungan satu sama lain. Kita mengenal bahwasanya ada segitiga emas tegakkan. Pertama, hubungan kita dengan Allah.
Yang kedua, hubungan kita dengan masyarakat dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bahwasa di dalam hidup kita ini, kita selalu bersaing melawan diri kita sendiri. Otak kita menyuruh melakukan A, ternyata hati kita tidak sesuai dengan perbuatan kita, keputusan kita. Oleh karena itu, peperangan di dalam diri kita sendiri belum kita selesaikan sampai dia mencapai puncak yang tertinggi. Oleh karena itu, dengan puasa kita bisa menyelesaikan konflik yang ada dalam diri kita sendiri. Dengan masyarakat pun begitu. Masyarakat, ada yang kita sebut masyarakat kita sebetulnya adalah masyarakat keluarga kita. Dengan keluarga kita masih belum mendapatkan kesepakatan. Karena banyak pikiran, tentu banyak perbedaan. Namun kita ketahuilah bahwasa semuanya kita ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbedaan itu tidaklah menjadi suatu yang maksimal sehingga menjadikan hubungan antara diri kita dengan keluarga kita menjadi tidak baik. Oleh karena itu, ketika alam pikiran kita yang kita sebut logika kita berusaha untuk mempertahankan sebuah konsep, tapi kita kehilangan suatu momen yang kita sebut dengan spiritualitas kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menentukan apakah pilihan kita kepada otak kita atau kepada kebaikan untuk orang masyarakat keluarga kita atau kepada hubungan kita dengan Tuhan. Ini suatu pertanyaan yang harus dijawab. Tapi kita tahu bahwasa tujuan terminal terakhir kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mencari alasan yang tiga ini. Pertama tentang diri kita sendiri, kemudian akal kita, kemudian emosi kita, kemudian spiritualitas kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Perjuangan ini menuntut setiap saat dan setiap waktu. Keberhasilan kita menentukan pihak terakhir adalah kebaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberhasilan yang hakiki. Kita tahu bahwasa hukum banyak menentukan dalam diri kita ini, tapi setelah kita pikir-pikir, bahwa kita melakukan penyesalan waktu di hari nanti, karena ternyata keputusan kita telah memenangkan diri kita dan mengalahkan keputusan masyarakat, keputusan kebaikan orang banyak, terutama juga hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, tujuan akhir kita katakan dengan pasti bahwasa terminal terakhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya bisa terjalin. Karena manusia yang berdiri ini, yang ada di tempat ini, semua berasal dari Tuhan. Tidak ada zat lain selain dari Tuhan. Kalau ada zat lain selain dari Tuhan pada waktu awal itu, maka itu adalah syirik. Tapi sebetulnya semua dan segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Kita manusia memang berasal dari tanah, tapi tanah itu berasal dari mana? Itu tidak lebih dari Tuhan juga. Jadi dengan kata lain, semua fisik kita ini pasti berasal dari Tuhan. Dan oleh karena itu juga ada dua hal yang ada dalam diri manusia. Ketika kita berada dalam kandungan ibu kita dan Tuhan menitipkan rohnya langsung, sehingga manusia terdiri dua kali dari Tuhan. Pertama, fisiknya secara lahir, yang kedua fisiknya secara batin yang diberikan Tuhan langsung kepada manusia. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mengabaikan hubungan kita ditentukan oleh akal pikiran. Hubungan kita ditentukan oleh hubungan batin antara manusia itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah terminal terakhir. Kalau manusia itu tidak menentukan bagaimana segitiga emas tadi, maka dia akan gagal dalam melanjutkan kehidupan akhirnya. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang kami muliakan, kita sekali lagi bagaimana mencapai hidup ini yang terbaik. Kita dituntun oleh
oleh metodologi agama, yaitu kita sebut dengan tasawuf. Orang bertasawuf adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang sedekat-dekatnya, sehingga mengenyampingkan hal-hal yang bersifat duniawi. Yang terpenting adalah Tuhan. Oleh karena itu, sembahkan diri, sembahkan semua segala sesuatunya untuk Tuhan. Kalau harta benda ini akan menjauhkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami suatu destruktif dari tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu berasal dari Tuhan dan kembalinya kepada Tuhan. Maka manusia ini juga membuat konsep hidup yang harus menuju kepada Tuhan. Oleh karena itu, pelajaran apa yang dapat diambil di dalam tasawuf adalah tidak ada keraguan terhadap Tuhan. Kalau akal pikiran kita masih tujuan utama dalam hidup ini, maka Tuhan menjadi nomor 2. Sehingga apa yang kita sebut penyembahan diri kita kepada Tuhan tidak sesungguhnya. Orang-orang yang kemudian telah meyakini bahwa Tuhan sebagai tujuan akhir, maka semua tingkah lakunya, semua pemikirannya, semua kesimpulan, semua keputusan, semua pemikirannya pasti karena Allah. Oleh karena itu, banyak manusia yang sholat 40 tahun, tapi karakternya tidak berubah. Dia masih mengikuti kata otaknya, belum tentu kata hati. Kata hati adalah apa yang disebut dengan kebenaran. Dan sebenarnya kata hati itu adalah perwakilan Tuhan di dalam diri manusia. Oleh karena itu, galilah apa yang kita sebut dengan keputusan ilahi, keputusan Tuhan. Bagi orang-orang yang ragu, bagi orang-orang yang ketakutan bahwa dia akan dikalahkan kepada keputusan Tuhan, berarti imannya belum penuh, belum kafah. Pemikirannya memenang, dia ketakutan bahwa seluruh hidupnya akan dikalahkan oleh orang lain. Ini satu kekeliruan. Bahwa dia tidak selalu menyembah diri kepada Tuhan. Bahwa tujuan akhirnya adalah Tuhan. Oleh karena itu, keputusan kita ini selalu ditinjau ulang. Selalu berevaluasi dengan Tuhan, dengan spiritualitas. Dan kita tahu bahwa banyak politisi kita mengangkat rasionalitasnya hidup. Dia memenangkan perkara, tapi pada waktu dievaluasi dengan spiritualitas, dia kehilangan makna sesungguhnya. Oleh karena itu, kaum muslimin dalam sidang Idul Fitri ini memperbaiki diri, mengevaluasi diri kembali bahwa yang utama itu adalah Tuhan. Tidak bisa kita pisahkan antara dunia dan akhirat. Ketika keputusan kita memenangkan keputusan dunia, tetapi kita melupakan keputusan akhirat. Salah satu contoh, dalam pepatah Minang dikatakan, basutan kamato barajo gati. Ketika basutan kamato itu bersifat materi, kita bisa mengolah otak kita. Kita bisa memenangkan perkara. Kita bisa melihat sesuatu yang memungkinkan kita bisa memanipulasi. Itu basutan kamato. Tetapi orang Minang tidak terlibat dalam hanya berpikir sebelah, tapi dia mengatakan barajo ke hati. Barajo ke hati maksudnya adalah spiritualitas. Hati adalah perwakilan diri manusia, perwakilan Tuhan dalam diri manusia. Oleh karena itu, orang Minang yang tidak berpikir dengan spiritualitas, dia akan hancur. Dia akan hancur sendiri. Para godfather, para sesepuh kita, founding father kita, selalu menggunakan spiritualitas. Haji Agus Salim, seorang ulama, dan dia juga seorang intelektual. Tapi dia tidak memisahkan antara pemikiran, antara rasionalitas dengan agama. Semua keempat-empatnya orang Minang ada di dalam persiapan kemerdekaan itu sebetulnya adalah orang yang alim dengan kepribadian yang kompleks. Mereka tidak melupakan Tuhan dalam keputusannya, cuman metodenya berbeda-beda. Oleh karena itu, basutan kamato barajo ke hati adalah satu metode yang menggabungkan antara diri sendiri, kemudian dengan masyarakat,
dengan Tuhan. Oleh karena itu orang Minang tidak perlu lagi hanya melihat fisik, tapi telah mengolah inti dari permasalahan dengan menyatukan dirinya kepada Tuhan, yaitu dengan kata kemanakan berajo ke mama, mama berajo ke pengulu, pengulu berajo ke alu ajo patui. Alu ajo patui inilah sebetulnya kepantasan dan ketepatan. Dan alu ajo patui berajo kanan bana al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri khutbah ini, bahwasa kita manusia adalah berasal langsung dari Tuhan dan memiliki potensi untuk menyatu dengan Tuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadhal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dalam penutup khutbah ini, khatib ingin mengingatkan bahwa untuk mencapai penyatuan diri kita kepada Tuhan, hal yang pertama sekali, marilah kita lakukan tobat dan membuat perjanjian dengan Tuhan. Tobat adalah penyesalan yang telah kita lakukan, dan dengan rencana di masa depan. Di masa depan, kaitkan diri kita, keseluruhan diri kita itu menyangkut dengan Tuhan, menuju kepada Tuhan. Oleh karena itu, orang tua kita adalah satu yang bisa mendatangkan rahmat kepada kita yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tanpa suatu penghormatan kita kepada orang tua, tentu tobat kita kepada Allah tidak sempurna. Kata kiai-kiai kita di masa lampau, orang tua adalah keramat hidup. Ketika kita minta blessing kepada orang tua, sering blessing itu terbukti nyata. Hubungan kita dengan orang tua itu hubungan yang sangat dekat dan menjadikan hubungan itu erat dengan Tuhan. Sebetulnya segitiga itu adalah segitiga yang tak bisa terpisahkan. Orang tua selalu dimuliakan dan kita juga mendapat kemuliaan. Dan selanjutnya, kepribadian seorang muslim adalah mengaktualisasikan semua nama-nama Tuhan ke dalam dirinya. Jika Tuhan itu bermoral tinggi, maka manusia pun harus memiliki moral yang tinggi, menjaga moralnya. Jika Tuhan itu memiliki pengasih kepada umatnya, maka manusia menggali bagaimana dia bisa memberikan kasihnya kepada sesama, kepada orang lain, dan kepada Tuhan pun dia harus menciptakan kasih. Oleh karena itu hubungan manusia dengan Tuhan adalah hubungan cinta sebetulnya, bukan hubungan keterpaksaan dan bukan hubungan transaksional bersebab. Oleh karena itu ketika kita melakukan sholat, ketika kita beribadah, bukan karena sesuatu yang kita harapkan, tapi hanya tak lebih adalah pengorbanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.